Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ansar Iqbal dari PTI 4D semester 4, NIM 1815051. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi mobile yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman mobile. Jadi di sini aplikasi yang saya buat adalah tentang pencatatan, semacam aplikasi pencatatan cita-cita yang akan kita inginkan ke depannya. Jadi di aplikasi ini kita bisa menulis apa saja sekiranya kebutuhan yang perlu kita catat dengan detail, dengan tanggalnya. Apabila kita sudah tercapai, kita pun juga bisa menghapusnya. Jadi kinerja aplikasi ini seperti yang kita lihat di layar. Di awal pembuka aplikasi, di sini saya menampilkan sebuah gambar yang intinya menginspirasikan tentang penulisan. Pada aplikasi saya ini, kita bisa menambahkan kategori. Jadi di sini kita bisa lihat daftar kategori apa saja yang tersedia di sini. Jika pun kurang, kita bisa menambahkannya di sini. Nah, jadi kita akan pilih ikonnya, ikon apa. Kita tinggal pilih saja salah satu. Saya ambil contoh pesawat dan kita klik tombol cek di sini, dan kita bisa memasukkan. Jadi ini termasuk kategori kendaraan apa. Kita tulis pesawat. Kita bisa langsung tulis simpan. Jadi di sini sudah langsung di daftar kategori, kita langsung bisa lihat kita menambahkan kategori pesawat. Nah, untuk cara kinerjanya, kita tinggal klik tombol plus pada bagian bawah. Nah, di sini saya juga menambahkan sebuah gambar dengan tulisan kata-kata yang menginspirasikan penulis. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama item apa yang kita inginkan, dan kita mau penuhinya tanggal berapa. Kita targetkan dalam berbelanja itu tanggal berapa. Kita bisa mencatatnya di sini juga. Jadi anggap saja kita ingin membeli mobil. Nah, di sini kita bisa targetkan, seumpamanya contoh saya akan mengambil tanggal 30 April saya harus membeli mobil. Di bagian deskripsi kita bisa menambahkan seperti jenis mobil apa yang kita inginkan. Anggap saja kita ambil Corona. Harga kita asal saja tulis 200 juta. Nah, di bagian kategori, fungsi penambahan kategori tadi yaitu di sini. Nah, jadi mobil itu termasuk kategori apa, kita bisa menambahkannya di sini. Contoh saya akan checklist
kita masuk kategori kendaraan, list, dan kita bisa langsung simpan. Nah, jadi ketika kita sudah menambahkan daftar catatan kita di sini, nanti di sini otomatis tersimpan seperti mobil, kita menargetkan tanggal berapa, jenis mobilnya apa yang kita, terus biaya yang kita butuhkan. Ketika catatan ini sudah berhasil kita penuhin atau sudah kita dapat beli, tercapai, kita bisa mengkliknya dan tercapai. Bila tercapai, kita checklist tercapai. Nah, dan setelah itu bisa kita hapus ketika sudah tercapai, atau kita bisa langsung menghapusnya. Jadi kita akan masuk ke bagian code-nya, yaitu pertama kita code main.dat. Di bagian main.dat ini yaitu menjelaskan tentang bagian terutama sebagai code utama dan menjelaskan bagian awal dari aplikasi ini, yaitu di bagian ini, di main.node ini. Yang pertama ada primary color, dan yaitu accent color, dan text them, dan scaffold background color. Jadi pada bagian primary color ini menjelaskan tentang pewarnaan di bagian menu utama dan seterusnya, yaitu di bagian app bar. Jadi ketika kita mengubah warna color ini, jadi semua app bar dari halaman apapun akan ikut juga berubah. Dan sedangkan dengan accent color ini yaitu tentang pewarnaan pada tombol plus ini. Nah, jadi ketika kita mengubah pewarna pada tombol ini, pada bagian-bagian tombol ini plus ini akan berubah juga warnanya. Ya, selanjutnya itu text them. Di sini bagian warnaan bagian seperti ini. Jadi semua teks yang di sini digambarkan pewarnaan dengan warna hitam seperti itu, kecuali ini. Jadi bagian cukup hati yang kosong, mimpimu jangan. Di sini saya menggunakan warnaan pada primary key. Seperti biasa pada main.dat ini, di sini di bagian ini saya juga menambahkan pada bagian image awal. Jadi yang dimaksud ini adalah bagian ini. Nah, pada penambahan gambar-gambar pada aplikasi, selain kita melistnya pada code halaman tersebut, kita juga harus menambahkannya pada pubspec. Nah, jadi dalam pemanggilan gambar tidak hanya di sana saja, kita juga harus melistnya di bagian pubspec. Seperti ini, asset image awal JPEG. Nah, di sini juga kita harus melistnya juga asset image awal JPEG. Dan bagian bahasa kita saja bahasa. Nah, di bagian bahasa kita tidak memodelkan, tidak langsung penambahan tulis. Jadi teks apa saja yang kita tuliskan pada aplikasi ini, saya buatkan
file tersendiri, yaitu bahasa Dart. Jadi di bahasa inilah semua teks pada aplikasi tersebut, teks pada aplikasi tercantumkan. Jadi kita pendeskripsiannya tidak langsung menuliskan nama, melainkan dengan static final string yang kita memanggil dari static final string tersebut, dan kita pendeskripsiannya di sini. Jadi kita tidak menulis panjang pada main Dart di sini. Jadi kita teksnya mengambil kata kuncinya pada static final string. Yang sampai bawah pun juga sama seperti sysbox-nya. Jadi di bagian selanjutnya yaitu kita membahas dengan kategori screen, yaitu kategori screen di sini menjelaskan tentang bagian halaman daftar kategori. Jadi seperti biasa ketika kita memanggilan bahasa daftar kategori juga pun kita harus menulisnya di bagian bahasa. Dan seperti ini. Dan di bagian selanjutnya itu kategori screen Dart. Nah, di kategori icon screen itu menjelaskan tentang di bagian ketika kita masuk daftar kategori bagian yang tadi, ketika kita ingin menambahkan daftar kategori, kita tinggal mengklik tanda plus di bawah ini. Nah, di sini jadi kategori icon screen menjelaskan tentang bagian di halaman pilihan icon ini. Jadi di sini kita tampilkan, saya menampilkan icon-icon yang sudah tersedia di Android Studio. Nah, untuk pemanggilan ikonnya saya langsung mencantumkan listnya semua di sini di list icon. Jadi saya langsung munculkan semua ikonnya di sini di bagian list icon. Jadi semua icon-iconnya saya panggilkan di sini, dan kita di sini tinggal langsung mengimport langsung list icon. Jadi fungsi import ini yaitu menyambungkan antara bagian code satu dengan code lainnya. Kita tinggal mengimport datanya saja. Jadi bagian list icon saya sudah panggil dalam di sini, yaitu import package wait list go values list icon dot. Dan di sini ketika kita memasukkan, ketika kita belum memilih icon tapi kita sudah mencentang, mengklik tanda centang di atas, di sini akan langsung
diperingati, yaitu icon belum dipilih. Jadi di bagian ini kita harus memilih icon tersebut. Jika kita belum memilih icon tersebut, kita tidak bisa untuk melanjutkannya. Jadi kita tinggal pilih mengerti dan mengklik salah satu icon tersebut. Selanjutnya itu tentang ADD kategori. ADD kategori ini yaitu menjelaskan tentang ketika kita sudah memilih icon, terus kita mengklik tanda centang di atas. Nah, ADD kategori tersebut menjelaskan bagian ini. Jadi di sini kita tinggal menuliskan, setelah kita memilih icon, kita tinggal menulis icon. Jadi icon tersebut kita akan jadikan daftar kategori apa. Contohnya kita tulis minuman. Kita bisa kasih keterangan minuman dingin. Kita tinggal menyimpannya. Nah, maka di sini pun akan muncul kategori minuman dingin. Jadi fungsi code kategori ini adalah di bagian daftar kategori. Code ADD kategori ini yaitu di bagian penampilan halaman bagian daftar kategori tersebut. Yang selanjutnya yaitu di bagian selanjutnya yaitu pada bagian code ADD whitelist. Jadi pada ADD whitelist ini yaitu menjelaskan tentang di bagian layar tambah catatan. ADD whitelist. Nah, jadi di ADD whitelist ini menjelaskan tentang bagian tambah catatan. Seperti biasa, di bagian atas kita mengimport data-data dari code-code yang lain, dan terusnya jadi di bagian tambah catatan ini saya menambahkan fungsi return yang berfungsi untuk ketika kita menambah pada kolom nama item. Di sini saya menambahkan kolom nama item, terus tanggal, deskripsi, harga, dan kategori. Jadi pada kolom item ini, jika kolom item ini tidak diisikan nama itemnya apa, kita langsung klik simpan, kita belum tulis apa. Nah, di sini otomatis akan diberikan keterangan yaitu masih kosong. Nah, dimana disitulah saya menambahkan fungsi return.
Jadi kita wajib mengisi nama item di sini. Kita pakai contoh yaitu bakso. Tanggalnya saya tetapkan. Deskripsinya saya tambahkan makanan hangat. Harganya saya tambahkan 7.000. Nah, saya di sini memasukkan kode bagian kategori dengan maksud kita di sini bisa memilih termasuk bakso itu termasuk kategori bagian apa. Jadi semua daftar kategori yang sudah kita tambahkan di daftar kategori tadi akan muncul di sini. Saya akan memilih makanan. Oke, sudah, kita pilih kolom simpan. Maka di sini langsung muncul target kita. Jadi di sini saya memasukkan bahan yaitu bakso dengan ketentuan tanggalnya dan deskripsinya dan harganya. Jika keinginan kita ini sudah tercapai, maka kita bisa mengklik tercapai, atau juga bisa jika kita hanya mengecek saja, ketika kita mengklik kita bisa tutup kembali, dan ketika sudah tidak diperlukan juga kita bisa menghapusnya. Ketika kita memilih tercapai, di sini saya menambahkan tentang kolom kembali, yaitu tentang kepastian. Intinya memastikan Anda benar-benar apakah ini sudah benar-benar tercapai. Selamat, saya turut senang, yakin ingin melanjutkan. Jika kita yakin, kita bisa memilih tercapai. Jika tidak, kita bisa batalkan. Dan fungsi dan code pada bagian target ini saya masukkan pada di function. Begitu pula semuanya, yaitu atau hapus juga. Hapus. Jika kita sudah tidak membutuhkan, kita bisa langsung memilih hapus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.